Bab 37, Aku Datang. Saat ini, di aula utama lantai teratas. Karena kekalahan tadi, suasana di sana menjadi begitu muram dan menegangkan. Semua orang menunggu dengan cemas. Mereka berharap wakil kedua kembali dengan kemenangan mutlak. Raja Naga. Tio juga agak gelisah dan bertanya dengan suara pelan. Apa kali ini tidak apa-apa? Apa kita perlu mengirim lebih banyak orang untuk membantunya? Raja Naga Hitam tersenyum. Bos Tio, jangan khawatir. Adik keduaku adalah penembak jitu. Setiap tembakannya selalu akurat dan pasti mengenai targetnya. Kalau dia sudah beraksi, dia hanya perlu menembak dan kepala bocah itu pasti akan kena sebelum bocah itu sempat bereaksi. Kalau tidak ada halangan, seharusnya dia sedang menyeret mayat bocah itu dan menaiki lift sekarang. Begitu ini dikatakan, para anak buahnya pun mulai berdiskusi. Kemampuan menembak wakil kedua tidak tertandingi di dunia. Dia pasti baik-baik saja. Aku akan pergi menuju lift sekarang untuk menyambut kemenangan wakil kedua. Di sela canda tawa mereka. Lapor! Beberapa orang bawahan bergegas masuk dengan panik. Melihat ini, naga hitam tersenyum dan berkata, adik keduaku sudah kembali. Sebelum para bawahan itu sempat melapor, terdengar jeritan yang mengenaskan dari belakang. Semua orang di aula tertawa terbahak-bahak. Sepertinya anak itu belum tertembak mati, sebab dia masih bisa berteriak kencang. Sepertinya, wakil kedua berbelas kasihan padanya dan menyelamatkan hidupnya. Haha, dengan keahlian menembak wakil kedua, dia pasti sengaja melewatkan titik vitalnya agar bocah itu menderita. Cekaka, teriakannya benar-benar menyedihkan. Namun, ketika naga hitam mendengar suara itu, dia agak mengernyit dan berpikir, kenapa suara ini terdengar begitu tidak asing? Bukankah adik keduaku yang sedang berteriak? Naga hitam menjadi begitu ragu. Kemudian, dia melihat wajah mata satu bersimbah darah dan dibopong masuk oleh dua orang bawahannya. Ketika semua orang melihat ini, tawa mereka sontak berhenti. Semua orang tercengang. Kakak, kamu harus membalaskan dendamku. Si mata satu menutupi matanya sendiri, dia berteriak dengan begitu nyaring. Bocah itu menembakku sampai buta. Aku tidak bisa melihat apapun lagi. Ah! Ketika naga hitam melihat orang kepercayaannya terlihat begitu menyedihkan, amarahnya memuncak dan dia melotot saking gusarnya. Bocah tengik! Dia sudah keterlaluan! Pertama, kaki muridnya dipatahkan, kemudian satu-satunya mata milik orang kepercayaannya ditembak hingga buta. Sebelum dia menghajar para anak buahnya, seharusnya bocah itu memikirkan konsekuensinya. Jelas sekali, bocah ini terlalu meremehkan naga hitam. Apa yang terjadi? Pada saat ini, seorang pria tua di sebelah naga hitam buru-buru bertanya. Kenapa wakil kedua malah ditembak hingga buta? Mana yang lainnya? Orang tua ini adalah petarung nomor 1 di bawah komando naga hitam. Dia dipanggil Master Darmono dan merupakan master bela diri. Dia dan wakil kedua adalah tangan kanan naga hitam. Yang satu adalah penyerang jarak jauh yang selalu mengenai targetnya dan yang satunya tak terkalahkan dalam pertempuran jarak dekat. Pertanyaan Master Darmono juga merupakan pertanyaan di hati semua orang. Sudah mati! Mereka semua ditembak oleh bocah itu. Hanya wakil kedua yang ditembak hingga buta dan kembali dengan kekalahan. Apa? Semua orang terkejut saat mendengar ini. Apa anak itu juga memegang pistol di tangannya? Tapi ini aneh. Meskipun begitu, anak itu hanya sendirian saja dan ada banyak dari kalian. Ditambah lagi ada penembak jitu yaitu wakil kedua. Kenapa kalian tidak bisa mengalahkannya? Master Darmono mengerutkan keningnya dan berkata dalam hatinya, apa anak itu juga sepertiku? Memiliki kulit seperti tembaga dan tulang besi serta kebal terhadap senjata tajam. Bawahan tersebut menggelengkan kepalanya dan mencoba yang terbaik untuk mendeskripsikan apa yang terjadi saat itu dengan kata-kata. Adegan yang mengenaskan dan penuh pertumpahan darah itu, membuat bawahan itu tak bisa menahan kegentarannya. Dia sangat ketakutan. Peluru tidak bisa mengenainya. Peluru-peluru itu terpental kembali. Mereka semua mati. Mengerikan. Semua orang terkejut saat mendengar ini. Kita terlalu meremehkan musuh. Naga hitam juga sangat terkejut. Aku tidak menyangka anak itu begitu kuat. Kemudian, Master Darmono yang berkata dengan suara yang berat. Ternyata orang itu adalah dewa sihir abadi. Pantas saja wakil kedua berhasil ditumbangkannya. Letak perbedaan Master bela diri atau dewa sihir abadi hanyalah perbedaan latihan fisik dan latihan tenaga dalam saja. Metode kultivasi keduanya berbeda, tidak ada yang lebih unggul dari yang lain. Namun, dewa sihir abadi ahli dalam perapalan mantra, mereka ahli dalam serangan jarak jauh. Meskipun wakil kedua adalah penembak jitu, ketika dia menghadapi dewa sihir abadi, semua serangannya tidak berarti apa-apa. Mereka tidak pada level yang sama. Darmono, apa pendapatmu tentang kekuatan bocah itu? Apa kamu bisa menghadapinya?
Naga hitam bertanya. Dari laporan yang kudengar ini, sepertinya anak itu memang memiliki keterampilan sihir. Master Darmono lalu tersenyum penuh percaya diri. Tapi aku telah melatih tubuhku selama 50 tahun. Tidak peduli seberapa kuat tekniknya, selama aku bisa mendekatinya, dia pasti mati. Naga hitam itu mengangguk dan berkata, baiklah, ayo turun bersama kali ini dan temui bocah itu. Kali ini, naga hitam tidak berani meremehkannya lagi. Dia pun memimpin pasukannya turun ke lantai bawah untuk mengontrol situasi. Balas dendam untuk wakil kedua. Mari ikuti Master Darmono dan habisi anak itu. Para ketua geng lainnya juga bersama-sama mengikuti naga hitam dan turun dengan gagah berani. Saat ini, Dirga dengan tenang berdiri di aula di lantai pertama. Auranya yang begitu mengintimidasi membuat seluruh aula menjadi sunyi senyap. Kesabaran Dirga hampir habis. Dia sudah bersiap-siap untuk naik ke atas langsung dan mencengkram kepala naga hitam. Tuan Dirga! Saat ini, seorang wanita cantik dari meja resepsionis datang ke hadapannya sambil menyodorkan segelas air dengan tangan yang gemetaran. Silakan diminum. Wanita cantik itu menyodorkan gelas dengan kedua tangannya. Dia tidak berani menatap Dirga secara langsung. Hah? Dirga terkesiap dan mengambil gelas itu. Melihat wanita itu takut, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak takut padaku? Mendengar itu, wanita cantik itu gemetar dan berkata dengan lemah. Aku takut. Kamu takut padaku, tapi kamu masih berani datang dan mengantarkan minum padaku? Dirga menggodanya. Karena takut, jadi aku membawakan segelas air padamu. Tolong jangan, bunuh kami. Wanita cantik itu terisak. Dirga tersenyum. Jangan khawatir. Saat dia berbicara, pintu lift di lobi perlahan terbuka. Pada saat yang sama, ada suara berisik yang terdengar dari tangga. Detik berikutnya, sekelompok orang bergegas keluar dari tangga dan lift dan membentuk dua barisan. Pada akhirnya, Raja Naga Hitam yang memimpin pasukan itu berjalan keluar dari kerumunan. Akhirnya datang juga. Dirga menatap lekat-lekat pria dengan tubuh kekar dan besar itu. Apakah orang ini si Naga Hitam, salah satu dari 9 putra angkat di bawah komando guru ke-7? Bocah, bukankah kamu ingin menemuiku? Naga Hitam meraung dengan suaranya yang menggelegar. Aku, Raja Naga Hitam ada di sini. Begitu Raja Naga Hitam muncul, auranya yang begitu mencekam langsung mengintimidasi seluruh tempat tersebut. Para pegawai yang bekerja di meja resepsionis akhirnya menghela napas lega. Bocah, cepat serahkan titah Raja Naga. Saat berjumpa dengan Raja Naga Hitam, cepatlah berlutut dan sambutlah dia. Para ketua geng di belakang Naga Hitam juga berseru-seru mengejeknya. Raja Naga, tunggulah sebentar. Aku akan membereskan bocah itu dulu. Master Darmono pun bersiap-siap, perlahan-lahan mempercepat langkahnya dan bergegas menuju Dirga. Bab 38, Master tingkat ke-7. Melihat Master Darmono langsung melaju. Para bawahan di belakangnya bersorak-sorak dan mengeluh-elukan keberaniannya. Master Darmono hebat. Kali ini karena Master Darmono sudah turun tangan langsung, bocah itu pasti mati. Aku berani bertaruh bocah itu tidak akan bisa bertahan barang 3 serangan saja. Aku yakin bocah itu pasti akan dibunuh oleh Master Darmono dalam 1 serangan. Sebagai seorang ahli di bawah komando Naga Hitam, semua orang sangat mempercayai kemampuan Master Darmono. Tio, di sisi lain, menjadi begitu cemas. Dengan penuh rasa sesal dia berkata, kalau aku tahu akan begini jadinya, aku seharusnya juga membawa agen khusus dari keluarga Maruba untuk membantu. Haha. Naga Hitam melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Bos Tio, jangan panik. Master Darmono ini tidak terlihat mencolok, tapi dia adalah seorang petarung kelas kakap, seorang master tingkat ke-7. Dia telah mengikutiku selama 10 tahun, aku sangat mengenalnya. Kalau musuhnya berada pada jarak lebih dari 100 meter jauhnya, aku tidak berani bertaruh padanya. Tetapi dalam jarak 100 meter, tidak ada yang bisa mengalahkan Master Darmono. Saat ini, jarak antara kedua belah pihak hanya terpaut 100 meter saja. Saat Master Darmono melangkah maju dengan cepat, jarak antara keduanya juga makin dekat. Menurut Naga Hitam, pada jarak sedekat itu, hasilnya sudah dapat dipastikan. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Setelah mendengarkan penjelasan Naga Hitam, Tio pun langsung menghormati Master Darmono. Ternyata dia adalah master tingkat ke-7. Aku menyesal karena tidak mengetahuinya lebih cepat. Sebab agen khusus keluarga Maruba sekalipun hanya setara dengan tingkat ke-8. Terdapat total 9 tingkat di alam Grandmaster. Dengan tingkat pertama sebagai peringkat tertinggi dan tingkat ke-9 sebagai yang terendah. Namun, seorang master tingkat ke-9 pun sudah dapat bertarung melawan 100 musuh. Dan untuk dapat menerobos dari tingkat ke-9 ke tingkat ke-8 atau tingkat ke-7 alam Grandmaster,
mereka harus memiliki kemampuan unik dan lawan yang sepadan. Adapun tingkat ke-6, tingkat ke-5 dan yang lebih tinggi, level tersebut sulit dibayangkan oleh orang biasa. Karena inilah, Tio menjadi lebih tenang. Dia pun menatap lekat-lekat sebab dia ingin tahu kekuatan master tingkat ke-7. Melihat Master Darmono yang melangkah ke arahnya dengan cepat, Dirga hanya dapat tersenyum sinis. Apa begini cara naga hitam menyambutku? Dia lalu mengamati penyerangnya, tubuhnya kekar, langkah kakinya stabil dan mantap. Jelas sekali orang tersebut adalah seorang petarung. Dia jauh lebih kuat dari para pecundang yang diutus sebelumnya. Dalam benaknya Dirga berpikir bahwa masih ada beberapa orang yang terampil di sisi naga hitam. Namun, dia tetap bukan tandingan Dirga. Nak, kamu seorang kultivator, kan? Saat Master Darmono melihat jarak di antara mereka berdua hanya sekitar 30 meter, dia yakin bahwa kemenangan sudah di tangannya. Dia bahkan berniat untuk membiarkan musuhnya melakukan sedikit perlawanan. Kenapa kamu belum bersiap? Apa kamu ingin aku memberimu kesempatan? Dirga hanya melirik Master Darmono dengan acuh tak acuh, dia tidak peduli padanya. Sebaliknya, Dirga malah berbalik untuk melihat naga hitam, lalu berjalan dengan santai ke arahnya. Hah! Kenapa Dirga malah terlihat sangat santai? Apa Dirga sedang meremehkannya? Karena sudah direndahkan seperti itu, Master Darmono menjadi begitu kesal. Bocah tengik, cari mati! Ya! Jarak antara keduanya kurang dari 10 meter. Dalam jarak sedekat ini, Master Darmono sangat yakin bahwa dia dapat membunuh lawannya hanya dengan satu pukulan. Krak! Tulang-tulang di tubuh kekar Master Darmono mengeluarkan suara retak-retak seperti layaknya petasan. Tiba-tiba, tubuh Master Darmono yang awalnya kurus tiba-tiba menjadi tinggi dan bertenaga. Bahkan tinggi badannya bertambah. Kemampuannya meningkat drastis. Baik. Naga hitam melihatnya dan mengangguk diam-diam. Master Darmono akhirnya serius. Orang lain mungkin tidak tahu seberapa kuat Master Darmono, tetapi naga hitam tahu betul bahwa itu kemampuan khusus Master tingkat ke-7 itu. Dia dapat meningkatkan kekuatan serta fisiknya secara bersamaan. Dengan kata lain, Master Darmono mengerahkan kekuatan penuhnya, sehingga kemampuan dan fisiknya tidak lagi di bawah naga hitam. Namun, dalam keadaan normal, tinggi naga hitam adalah 190 cm, sedangkan tinggi Master Darmono hanya 170 cm. Mereka yang biasanya berkeliling di seluruh negeri sering menampilkan suatu trik kemampuan unik yang disebut teknik menyusutkan tulang, tetapi hanya sedikit orang yang dapat melakukan yang sebaliknya yaitu teknik memadatkan tulang. Tio yang memandangi tubuh raksasa Master Darmono tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Luar biasa! Di saat para ketua geng dan para bawahan di bawah komando naga hitam melihat ini, mereka pun bersorak-sorak dan memberi semangat kepada Master Darmono. Master Darmono memang luar biasa. Terakhir kali aku melihatnya begitu serius adalah ketika dia menang 50 kali berturut-turut di arena tarung bawah tanah. Dia telah menciptakan rekor baru. Aku tidak menyangka Master Darmono akan mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menghadapi anak itu. Terlalu berlebihan. Untuk menghadapi bocah itu, Master terlalu berlebihan. Sepertinya Master Darmono tidak akan memberi kesempatan pada bocah itu untuk melawan. Saat melihat perubahan drastis dari Master Darmono, ekspresi Dirga tetap tenang. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak mau menanggapinya. Karena diabaikan seperti ini, Master Darmono benar-benar marah. Jarak antara mereka berdua sudah kurang dari 10 meter. Bocah, kamu telah berhasil membuatku marah. Saat dia berbicara, Master Darmono mengulurkan telapak tangannya yang besar dan hendak meraih kepala Dirga. Aku akan menghancurkan kepalamu. Dirga tetap tenang dan tidak tergoyahkan. Jarak antara keduanya makin dekat. 3 meter, 2 meter, 1 meter. Telapak tangan yang besar itu terbuka seperti payung dan segera mencakup kepala Dirga. Dalam sekejap, tinjunya mengarah ke bawah. Dirga tidak mengangkat kepalanya maupun berhenti. Mereka tidak sempat melihatnya. Mereka hanya melihat keduanya saling berpapasan selama sesaat. Dirga ke sisi lawannya dan langsung melambaikan tinjunya. Kemudian terdengar suara hantaman yang terdam. Lalu tubuh raksasa Master Darmono terlempar terbang seperti bola meriam yang ditembakkan. Tubuhnya terhempas ke segala arah. Boom! Terdengar suara teredam lagi. Setelah terhempas terbang ratusan meter jauhnya, tubuh Master Darmono akhirnya menabrak dinding lobi di seberang. Tubuhnya tertimbun di antara batu-batu bata, setelah itu dia ambruk dan terkubur di puing-puing.